Berjumpa kembali dengan saya Siti Masnuro, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 2 Alas Malang, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Dewi Puji Lestari sebagai guru kelas 1 di SDN 2 Alas Malang. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Puji hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Puji, sesuai informasi saya kemarin ya, bahwa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi. Ya. Nah, saya sampaikan dulu tujuan dari supervisi ini, dan juga percakapan praobservasi ini adalah untuk melihat dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Puji. Kemudian praobservasi ini tujuannya adalah melihat persiapan Bu Puji dan meningkatkan kepercayaan diri supaya pembelajaran ke anak-anak juga lebih maksimal. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Puji. Baik, silakan. Nah, yang pertama mengenai rencana pembelajaran Bu Puji nanti ya, ketika supervisi. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Mungkin bisa disampaikan tujuan pembelajaran nanti itu seperti apa? Baik, sebelumnya saya sampaikan pertanyaan dari Bu Luro tadi. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak, yang pertama adalah peserta didik mampu mengenali bilangan 1 sampai 10 dan menyebutkannya dan menjelaskannya atau menuliskannya di papan tulis yang sudah tersedia. Yang kedua, peserta didik mampu mengurutkan angka 1 sampai 10 dengan menggunakan kartu bilangan. Baik, berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran. Iya. Nah, kemudian selanjutnya area pengembangannya ada apa saja ini? Area pengembangannya yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua sikap, yang ketiga keterampilan anak. Yang pengetahuan itu areanya adalah anak mampu menuliskan. Yang kedua sikap itu dari anak menunjukkan menggunakan kartu bilangan. Keterampilan yang ketiga adalah anak mampu menghitung menggunakan stik es krim yang sudah media pembelajaran yang sudah saya sediakan. Baik, untuk selanjutnya adalah inti dari rancangan pembelajarannya ya Bu Puji. Ya. Bisa diceritakan apa strateginya, kemudian modelnya dan metode yang digunakan ke anak-anak itu. Strateginya di kelas adalah anak-anak saya beri media pembelajaran. Yang pertama Bu adalah stik es krim dan kartu bilangan. Di situ anak yang kurang mampu siapa saja nanti saya pilih sesuai dengan kelompoknya. Misalnya anak yang mampu dikelompokkan dengan yang mampu, nanti yang tidak mampu saya kelompokkan dengan yang tidak mampu. Di akhir pembelajaran nanti yang tidak mampu saya bantu di akhir pembelajarannya untuk menunjukkan mana yang angka 1, mana yang angka 2 dan seterusnya. Untuk menghitung menggunakan stik es krim juga sama. Yang kurang mampu nanti saya bantu menghitung mana, menghitung 1, menghitung 2, menghitung 3 dan seterusnya. Baik, berarti intinya di sini strateginya anak-anak dibedakan, dibedakan di sini menggunakan pembelajaran diferensiasi menurut kemampuannya, kemampuan anak-anak. Kemudian anak-anak juga dibentuk kelompok ya. Lalu di akhir siapa yang membutuhkan pendampingan, nanti akan diberi waktu khusus gitu ya. Kalau media pembelajarannya apa ya? Media pembelajarannya saya menggunakan kartu bilangan. Yang kedua saya menggunakan stik es krim. Untuk yang tugasnya saya menggunakan dari gambar-gambar. Anak mampu mulai gambar ini jumlahnya berapa ya. Berarti LKPD-nya itu berupa gambar. Iya, berupa gambar. Kemudian menggunakan media stik es krim dan juga kartu bilangan. Lalu kira-kira Bu Puji bisa melaksanakan pembelajaran ini kapan? Untuk pembelajarannya saya mulai besok sudah bisa saya mulai pembelajarannya. Baik. Kemudian nanti saya pada waktu observasi akan melakukan beberapa catatan saat pembelajaran. Kemudian setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi di tahap terakhir. Nah, kemudian apa saja yang sudah Bu Puji dapatkan dari percakapan praobservasi ini?
tambahkan untuk bisa membantu anak-anak di kelas saya bisa mampu untuk menunjukkan mana yang A1 dan seterusnya. Baik. Terima kasih Bu Puji atas waktu dan kesempatannya hari ini. Sampai jumpa besok pada waktu observasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siap berdiri. Berberi salam. Duduk kembali. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
pada hari ini tentang nilai angka 1 sampai nilai 10. Ada yang belum bisa? Iip, kenapa belum bisa Iip? Nggak pernah belajar Iip? Oh, nggak pernah belajar. Kalau di rumah belajarnya sama siapa Iip? Ibu. Pinter belajarnya sama ibu. Sekarang kita belajar angka 1 sampai 10 menggunakan apa ya ini ya? Itu bawa kresek isinya jajan apa ya? Kartu pinter. Ini namanya kartu bilangan. Kartu bilangan pinter. Tadi katanya Iip nggak bisa. Coba sekarang Iip ini angka berapa, Le? 7. Pinter. Sekarang sebentar. Di sini tempat
pelan-pelan. Ya, sini tunjukkan ke temannya. Angka berapa ini? Angka berapa ini? 8 yang keras ke temannya. Angka? Ya, pintar. Silakan duduk. Taruh. Berikutnya. Dari masing-masing kelompok, saya minta perwakilannya 2 orang. Dari sini Ilham sama Mbak Ani. Ayo ke depan. Dari kelompok sini Rifa sama Nathan. Dari kelompok sini Fadela sama Manda. Ini. Berdiri dulu. Dan diam. Tugasnya Manda menuliskan di papan tulis. Tugasnya ini menulis di papan tulis. Kamu juga, tuliskan angka 6, angka 9, angka 10. Ayo, tuliskan. Ayo, 9. Ya, tuh. Tetap di sebelahnya temannya. Di sebelah temannya. Terus ini ngambil angka yang ditulis temannya. Gantian. Ayo dicari. Ya, sebelah temannya. Kamu tulis angka yang ditulis Rifa. Kamu menghadap ke depan. Dicari. Dan menghadap ke depan. Fadela, cari angka yang ditulis Nanda. Dipegang. Sudah? Sekarang tunjukkan kepada temannya angka yang kalian temukan pada kartu bilangannya. Ilham angka berapa? Nathan angka berapa? Yang keras. Fadela? 10. Ya, pintar. Silakan dikembalikan ke temannya, kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kita berhitung menggunakan apa? Apa ini ya? Siapa yang tahu ini ya? Im, apa ini? Setik apa ya? Es krim, pintar. Sekarang di sini Bu Puji pegang katanya Iip tadi setik es krim. Ya, saya minta tolong satu kelompok 1 orang yang belum pernah ke depan dari tadi. Ya, dari kelompok sini Sakila, dari kelompok sini Mbak Anis. Ayo maju ke depan Mbak Anis. Dari kelompok sini Mbak Manda. Sini semuanya sini. Sini Mbak Kila, Mbak Anis sini. Ayo sini. Bu Puji punya setik es krim. Mbak Kila silahkan ambil 10. Dah pegang. Berdiri situ. Mbak Manda cari 8. Hitung sampai hitung bunyi. Dah. Sekarang Mbak Anis cari 6. Ya. Sudah biarkan.
Sudah bisa? Belum. Sudah bisa? Belum. Bisa, pintar Mbak Anis sudah bisa. Ini sudah bisa? Sudah bisa, pintar. 1 sampai 10 bisa? Bisa. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbak Anis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pintar. Tepuk tangan. Pelajaran untuk hari ini saya akhiri cukup sekian. Ada yang kurang kalian bisa tanyakan ke Bu Puji di jam pelajaran berikutnya. Mungkin dari Bu Puji cukup itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Tangan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga ilmu kalian pada hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Masruroh, CGP Angkatan 8 dari SDN 2 Alas Malang, Kecamatan Simojuru, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya Bu Puji dan didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik Bapak Wahono Hasbi Yudo Sasongko. Baik, selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kesempatannya juga ya. Iya. Kali ini kita sudah berada pada akhir observasi ya, Iya. atau pasca observasi. Iya. Nah, jadi pada percakapan kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan Bu Puji yang sudah diceritakan pada waktu pra-observasi. Mungkin bisa diceritakan kembali lebih jelasnya tentang permasalahan Bu Puji pada pembelajaran di kelas. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya di sini di kelas saya kelas 1. Saya memiliki permasalahan yaitu murid saya yang bernama Iif. Dia itu tidak mengenal angka 1 sampai 10 dan alfabet. Karena apa? Dia terkendalanya dari keluarga. 1, ayah ibunya tidak tahu kemana. Dia di sini ikut saudaranya. Jadi kasih sayang dari pihak saudara tadi kurang karena tinggal bekerja. Pulang sekolah sudah tidak ada orang. Selain kemampuan pengetahuan tadi ya Bu Puji, mungkin Iya. ada permasalahan lain di kelas? Permasalahannya dia emosionalnya selalu tidak pernah terkontrol, Bu. Maksudnya tidak pernah ini apa cenderung misalnya marah terus marah selama pembelajaran atau seperti apa? Gini, kalau pagi sudah moodnya dari rumah itu sudah tidak enak, nyampe sekolah sampai jam pertama sampai jam terakhir tidak pernah enak moodnya, sudah marah terus. Baik.
Jadi di sini mungkin kesiapan belajarnya ya, Bu Ya, Puji, dari rumahnya. dari latar belakangnya. Iya, betul. Jadi akibatnya ke emosionalnya Iya, dan betul. juga kemampuan pengetahuannya. Lalu kalau IIF ini belajar di kelas seperti apa? Kalau IIF belajar di kelas itu gini Bu, misalnya nanti saya IIF, saya ajari 1 sampai 10 jamnya, enggak pernah ngomong, dia selalu gini. Bukannya dia enggak bisa ngomong, karena apa Bu, dulu ikut orang tuanya sendiri, dia tidak pernah diajari untuk ngomong. Dia baru bisa ngomong setelah ikut saudaranya. Jadi untuk ngomong pun sulit. Ya. Sulitnya ngomongnya masih gimana ya Bu, seperti anak yang belajar ngomong, baru-baru ngomong, ya ngomongnya sulit. Jadi mungkin komunikasinya dengan orang Iya, tuanya juga kurang betul. ya. Akhirnya kemampuan berbicaranya juga Iya, lebih lambat dari teman-temannya. iya, betul. Gitu. Nah, untuk mengatasi itu, Bu Puji sudah melakukan apa saja supaya IIF ini juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, emosinya juga bisa lebih terkontrol seperti itu. Untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, saya sudah setiap kali pulang sekolah, dia tidak pernah, jangan pulang dulu, saya ajari ini, saya menggunakan kartu bilangan ada, stick es krim ada saya. Terus yang kedua, untuk mengurangi emosionalnya, saya beri ultimatum, bukan ultimatumnya menghukum, bukan. Ultimatumnya gini, kalau kamu tidak marah-marah lagi, kamu punya teman dari kelas 1 sampai kelas 6 berteman dengan kamu semua. Dia akhirnya ngangguk, tidak ngomong, tapi ngangguk saja kepalanya. Lalu perkembangannya bagaimana setelah Bu Puji itu memberi media pembelajaran yang berbeda seperti stick es krim, kemudian kartu bilangan, lalu Bu Puji juga sudah memberikan bimbingan, memberikan perhatian dengan cara menunjukkan keuntungan-keuntungan yang dia dapat dari kalau emosionalnya itu lebih terkontrol. Untuk menghitungnya 1 sampai 10 alhamdulillah sudah bisa. Tapi untuk 11 sampai 20 masih keliru. Menatanya masih keliru. Tapi sudah alhamdulillah sudah 1 sampai 10 sudah mengerti dia. Terus untuk emosionalnya juga sudah terkontrol. Dia merasa bilangnya, "Bu, saya punya banyak teman." Maksudnya dari bahasanya seperti itu. Kalau teman-temannya dari bahasanya si IIF, temannya satu kelas kurang paham Bu, karena apa? Ngomongnya beda. Dan saya lihat di sini juga Bu Puji sangat memaklumi ya. Memang anak-anak itu masih berproses. Kemudian Bu Puji sudah memberi perhatian lebih, terus bertanya juga ke temannya bagaimana IIF itu dalam berkomunikasi. Tetapi Bu Puji juga sudah memperhatikan bahwa dari usahanya Bu Puji itu dari medianya, kemudian komunikasi itu sudah ada perkembangan seperti itu ya. Alhamdulillah. Kemudian apa ada rencana lagi ke depannya supaya IIF ini juga grafiknya naik atau ada peningkatan dari kemampuan emosionalnya dan juga pengetahuannya juga serta keterampilannya? Ini Bu, untuk tahap selanjutnya mungkin supaya IIF ini lebih maksudnya berkembang meskipun tidak sebanyak mungkin, tapi saya mempunyai rencana gini, setiap pulang sekolah saya ajari, saya ajak ngomong, berkomunikasi supaya apa Bu, dia tidak tertinggal. Karena apa? Di rumahnya sudah tidak ada kasih sayang. Maksud saya sebagai pengganti orang tuanya di sekolah, supaya dia merasa hatinya bangga. Oh iya, saya di rumah tidak ada kasih sayang dari kedua orang tua, tapi di sekolah saya punya guru yang selalu memperhatikan saya. Maksud saya seperti itu. Dia kalau mungkin ya Bu, menurut saya kalau dia sudah diperhatikan seperti itu, dia merasa bangga dan akan lebih percaya diri dengan dirinya. Meskipun dia, mohon maaf, ngomongnya agak sulit, ngomong bicaranya agak sulit Bu. Berarti di sini rencana ke depan Bu Puji lebih menempatkan diri sebagai orang tuanya IIF yang memberi perhatian lebih banyak ya. Jadi supaya IIF ini juga merasa ada perhatiannya, merasa ada perhatiannya seperti itu. Mungkin ada lagi rencananya selain itu? Rencana saya ya itu saja.
saja Bu, karena apa, IIF selalu kalau misalnya ada temennya lihat diantar bekalnya oleh orang tuanya selalu menundukkan kepala. Saya paham dari sikapnya dia seperti itu, saya paham Bu. Ya mungkin pengen seperti teman-temannya yang lain. Gitu. Jadi orang tua di sini tuh memang mengambil peran hampir keseluruhan ya Bu, Iya, mulai betul. dari emosionalnya, juga Iya. pengetahuannya, Iya. terus kita juga melihat perkembangannya anak-anak itu seperti apa. Iya. Lalu Bu Puji memulai rencana Bu Puji itu kira-kira kapan? Mulai minggu depan. Mulai minggu depan. Apakah ada periode tertentu, misalnya apa setiap hari, 2 hari sekali, atau 1 minggu sekali? Gini Bu, kalau untuk setiap hari, mungkin kalau untuk anak-anak kurang begitu bisa. Jadi saya mulai entah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali setelah IIF itu pulang sekolah. Kalau ketika jam pelajaran, kasihan teman-teman yang lain. Jadi ketika pulang sekolah, nanti saya ambil jam entah 10 menit, 15 menit, saya untuk membantu IIF tadi berkomunikasi supaya bisa mengerti apa yang saya inginkan tadi. Jadi bertahap ya Bu Puji. Iya, betul. Ya semoga nanti semakin meningkat. Ya. Tadi sudah meningkat, Ya. sudah ada perubahan. Perubahan. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin meningkat. Dari emosionalnya juga bisa lebih terkontrol, kemudian juga dari pengetahuannya juga bisa meningkat, ya meskipun hanya sedikit. Ya sedikit demi sedikit Ya. lah, malah jadi bukit demi Ya. bukit. Nah, baik, dari sini apakah masih ada yang mengganjal di hati Bu Puji terkait permasalahan di kelas? Mungkin dari saya cukup itu Bu ya. Kalau ada permasalahan lagi mungkin saya akan bicarakan ke jenengan langsung. Ya, berarti Bu Puji intinya sudah kedepannya ini mau apa untuk menangani anak-anak yang istimewa Iya, ya, seperti itu ya. Ini istimewa sekali. Ya itu memang tantangan bagi kita sebagai pendidik itu. Iya, betul, Bu. Baik Bu Puji, mungkin Bu Puji masih ada kepentingan lain atau masih ada kelas ya? Ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah Sama-sama. berbagi masalah, berbagi dengan saya, Ya. dan itu saja yang bisa dapat saya berikan kepada Bu Puji. Semoga kedepannya juga pembelajaran lebih memberi respon ke anak-anak itu lebih baik. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Nurul sebagai coach, Bu Puji sebagai pegiat rekan sejawat. Saya akan memberikan balik terkait kegiatan coaching pada pagi hari ini. Pada Bu Nurul, saya mencatat beberapa hal yang mana tadi tujuan sudah ditetapkan oleh rekan sejawat. Terus saya juga mencatat bahwasanya sebagai coach Bu Nurul itu tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat. Artinya tidak menggurui ya, begitu ya. Dalam proses kreativitasnya ini, percakapan antara coach dan coach atau rekan sejawat itu sangat bagus sekali, mengalir ya. Terus saya juga melihat bahwasanya Bu Nurul sebagai coach bisa menangkap kata kunci sehingga pertanyaan itu bisa mengalir dengan baik, terus bisa menggali pertanyaan dari kata kunci tersebut untuk dikembangkan lagi. Dalam hal ini juga saya mencatat bahwasanya ada tindak lanjut konkret yang dilakukan oleh coach atau rekan sejawat, terus dan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Itu yang saya catat. Alhamdulillah kegiatan praktek coaching ini sudah berjalan sangat baik. Terima kasih, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga berterima kasih di akhir observasi ini atau pasca observasi ini. Saya sangat berterima kasih sekali lagi pada Bapak pengajar praktik, kemudian juga pada rekan saya juga sangat berterima kasih.